Dan pemirsa, pemerintah sudah menentukan bahwa ketahanan pangan adalah tujuan kita nantinya dan harus disukseskan. Dan di Kapanewon Patok, di BPP Patok ini sudah dijadikan jadi role model atau dijadikan sebagai BPP model dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Bagaimanakah tantangannya, bagaimanakah strateginya, bagaimanakah usahanya? Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasinya dan dialog kami di segmen Bincang Jelang Siang. Telah hadir bersama kami Mbak Meirini SP. Beliau adalah Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi Mbak Mei. Selamat pagi menjelang siang Mbak. Iya, Mbak Mei, ini kita tadi sudah mendengar sedikit BPP model. Mungkin ada sebagian dari pemirsa di rumah yang belum mengetahui bedanya apa BPP dengan BPP model. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak. Ini pertama kali kami diundang di TVRI. Terima kasih banyak. Terkait dengan BPP model, awalnya tahun 2025 BPP Patok ditunjuk oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul untuk dijadikan suatu laboratorium rapang. Nah, di situ bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten Gunung Kidul dengan Polbang Tanyuma, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dijadikan sebagai salah satu tempat pembelajaran bagi petani muda maupun petani andalan. Nah, di situ BPP Patok, terutama teman-teman kami penyuluh, itu berbeda dengan BPP-BPP yang lain. Nah, bedanya adalah dari sumber daya manusianya. Dari sumber daya manusia, kami berjumlah 8 orang, 11 kalurahan. Nah, memang kalau secara dari Kementerian Pertanian kan harus satu desa satu penyuluh. Betul. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin dengan 8 penyuluh, ada yang satu desa 2 penyuluh, dua desa satu penyuluh. Harapannya nanti bisa untuk meningkatkan pendapatan produktivitas yang ada di Kapanewon Patok. Nah, di situ mungkin sama seperti yang ada di Kapanewon yang lain. Kita punya AWR sebagai pusat data di situ. Tetapi kami berusaha teman-teman BPP, karena penyuluh kami juga muda semua, range di bawah 40 tahun. Jadi biasanya kalau penyuluh pertanian kami kan ada yang sepuh atau yang tua. Nah, di BPP Patok ditunjuk oleh Bapak Kepala Dinas pada saat itu tahun 2025, itu penyuluhnya 8 orang, alhamdulillah muda semua, termasuk kami yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi masih ada 7 lagi yang ada di Balai Penyuluhan. Selain itu juga selain data juga SDM-nya dan lahan juga kami siapkan untuk terkait dengan kesiapan menghadapi BPP model itu. Ya, BPP model berarti kan ini menjadi acuan. Ya. Berarti sudah siap ya? Siap gak siap harus siap. Gak siap harus siap. Dari 8 penyuluh lawan 11 kalurahan. Ya. Dan itu rata-rata petani kita di atas 45 tahun, betul? Betul. Nah, bagaimana caranya supaya mengadaptasi teknologi itu kepada mereka, dan bagaimana cara satu-satu dulu? Bagaimana caranya ke mereka yang sepuh-sepuh itu dulu? Ya. Sebenarnya itu tantangan kami, tantangan kami, terutama Bapak Ibu yang usianya di atas 40 ataupun 50 ya, malah sekarang itu jarang, malah lebih dari 60 tahun. Petani-petani kita itu lebih dari umur 60 tahun. Di Patok itu segitu? Iya. Waduh. Tetapi kita punya teknik bahwasanya dengan adanya kerjasama Polbangtan dengan kami, itu akan ada pelatihan teman-teman petani milenial, dan alhamdulillah untuk di Kapanewon Patok ini sudah berkembang teman-teman petani muda. Sejumlah memang belum banyak, dari 6.000 petani dengan range umur 40, ada yang 50, ada yang 60, itu harapannya yang umur-umur di bawah 19 sampai dengan umur 39 tahun itu bisa masuk di dalam kriteria petani milenial seperti itu. Nah, itu ada pelatihan. Pelatihannya yang pertama adalah terkait dengan bagaimana berbudidaya dengan tidak kotor dengan menggunakan IoT, hidroponik. Nah, seperti itu. Yang kedua, bagaimana tentang pembelajaran
perpustakaan. Kita juga punya perpustakaan, miniatur perpustakaan yang bisa teman-teman baca. Yang ketiga adalah bagaimana cara penjualan secara online. Itu beberapa pelatihan yang sudah kita laksanakan selama 6 bulan ini dengan kerjasama tersebut, sehingga kami dari penyuluh maupun dari petani milenial ataupun petani andalan bisa mendapatkan ilmu dari pelatihan-pelatihan yang Berarti sudah dari dilaksanakan. awal tanam sampai nanti hasil panen sampai penjualan Ya. didampingi terus-menerus. Betul. Kebanyakan daripada petani kita ini untuk menerima teori ini lebih katakan ya setengah-setengah Mbak, tapi dia lebih suka praktek. Apakah metode tersebut juga diterapkan kepada Ya, mereka? betul. Petani di Kapanewon Patok juga menerapkan kalau tidak ada demplot, kami menyebutnya demplot, demonstrasi plot yang harus ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya, biasanya hanya teori, sehingga kami juga ada demplot-demplot di masing-masing kalurahan. Itu ada demplot dari kegiatan DAK yang sudah kami laksanakan juga. Jadi ada percontohan tentang budidaya padi, budidaya jagung, budidaya bawang merah, cabai merah, sehingga nanti bisa diterapkan di sekitar. Jadi demplotnya di kalurahan itu bisa diterapkan di warga masyarakat yang ada di kalurahan masing-masing. Apa inovasi terbaru untuk mereka yang ditawarkan sebagai BPP model? Kalau yang di BPP ya, izin menyampaikan bahwa di BPP kita selain tadi sudah kami sampaikan, di BPP Patok kita punya lahan percontohan sejumlah 7.000. Luas lahan kita ada 1 hektar. 3.000 untuk bangunan, 7.000 untuk lahan percontohan. Nah, di situ kita penyuluh pertanian itu membuat semacam demplot ataupun percontohan bagi petani. Petani biasanya datang ke BPP untuk melihat, oh ini bagaimana cara berbudidaya yang tepat, seperti itu. Selain itu juga, kita juga menyediakan lahan kurang lebih 1.000 untuk teman-teman petani muda. Petani milenial di situ untuk bagaimana berbudidaya hortikultura yang tepat, terus tidak kotor karena menggunakan alat mesin pertanian yang sudah kami siapkan. Kita punya ada kultivator, ada traktor yang bisa digunakan. Terus penyiramannya dengan tadi IoT, irigasi tetes, irigasi sprinkle. Berarti mereka untuk adaptasi teknologinya ini, kalau generasi muda kan nggak masalah ya. Ya, kalau misalnya saya pernah mendengar ada traktor hantu yang pakai remote dan segala macam itu. Apakah kemudian juga ya generasi tua atau sepuh-sepuh ini tadi itu memakai itu atau hanya itu untuk anak muda saja? Yang tua juga memakai, sama seperti yang muda, tetapi memang kita harus belajarnya lebih. Kalau anak muda itu kan cepat ya. Sekali diajari langsung bisa. Nah, kalau yang di petani biasanya harus perlahan-lahan kita menyampaikan kepada. Bagaimana kemudian menarik orang-orang tersebut untuk mau belajar, menambah ilmu? Kalau misalnya sistemnya dari dulu itu saja sudah ya, ini katakanlah ini sudah lah Mbak, ini sudah hasilnya demikian. Tapi kan sebagai BPP model, Anda kan ingin itu akan lebih dan lebih. Nah, bagaimana caranya? Dengan pelatihan. Kita ada pelatihan-pelatihan itu, terus juga penyuluh kita yang sudah punya dasar, kita contohkan di lapangan. Pelatihan apa yang mereka sangat suka? Alat mesin pertanian, teknik budidaya, seperti mulai pemupukan, jarak tanam, sebenarnya mereka sangat menyukai. Terus teknologi-teknologi yang baru, varietas unggul baru, seperti itu. Varietas unggul baru sudah ada, katakan tadi, sebenarnya untuk Kapanewon Patok sendiri, itu apa yang harus diunggulkan? Oh ya, di Patok itu terkenal dengan tanaman kakaonya. Terus untuk hortinya kita ada tanaman durian. Terus untuk padi kita punya kurang lebih 900 hektar untuk tanaman padi, seperti itu. Jadi di LPS kami itu ada kurang lebih 900 hektar yang ditanami tanaman padi di MH1 maupun MH2 ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya cukup bagus, kita sekitar 7 ton. Selain itu juga BPP Patok juga mengembangkan untuk pengembangan varietas Gunung Kidul asli, yaitu Segreng Handayani. Apa itu? Varietas padi yang memang lokal dari Gunung Kidul. Apa beras merah. Beras merah. Beras merah. Apa keunggulannya? Dia kan kadar gulanya sangat rendah, sehingga banyak yang diabetes dan lain sebagainya untuk dikonsumsi. Selain itu juga umurnya lebih pendek,
Selain itu juga dia lebih tahan terhadap hama dan penyakit karena memang sudah lokalnya Gunung Kidul. Nah, kita mengembangkan untuk pembenihan di balai. Jadi di balai penyuluhan kami juga mengembangkan tentang varietas tersebut. Ini hampir 3 tahun kita untuk menanam varietas unggul. Mbak Mei, nanti kita akan lanjutkan, menarik sekali. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan kita, namun jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan informasi sesaat lagi. Akhir-akhir ini hati kok terasa gelisah ya. Rezeki ada, pekerjaan lancar, tapi jiwa masih aja resah. Kadang rasa gelisah tuh datang tanpa kita tahu sebabnya. Namun bisa jadi ada hak orang lain dalam harta kita yang belum kita tunaikan. Hak yang Allah titipkan yang semestinya dikeluarkan melalui zakat. Zakat bukan hanya membersihkan harta tetapi juga membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan menghadirkan ketentraman dalam hidup. Ketika zakat ditunaikan, kita bukan hanya membantu sesama, tetapi juga menguatkan empati, menghidupkan kepedulian, dan membuka pintu keberkahan. Mari kita renungkan, apakah masih ada harta yang belum kita tunaikan? Sudah saatnya kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga ahmil zakat resmi dan terpercaya. Tenangkan hati, bersihkan harta, kuatkan persaudaraan. Zakat tepat, manfaat sampai, hidup pun lebih berkah. Orang bilang Jogja terbuat dari rindu. Orang bilang Jogja ngangenin. Tapi masihkah Jogja jadi tempat pulang paling nyaman? Kalau ini, dan ini. Kesadaran untuk bisa mengolah sampah dari rumah menjadi bagian yang sangat penting sekali. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan itu menjadi bagian yang penting. Dan kita semua percaya bahwa menjaga lingkungan itu adalah menjaga masa depan. Jogja indah tanpa sampah. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang dan kita masih membahas tentang BPP model. Nah, ini di Kapanewon, Patok, Gunung Kidul bersama Mbak Mei. Mbak Mei, kita lanjutkan. Siap. Berarti baru berapa bulan kita berjalan? 6 bulan. 6 bulan. Banyak sekali kendala dan tidak bisa sendirian tentunya. Iya. Siapa yang kemudian diajak bekerja sama? Yang diajak bekerja sama tentunya dari Polbangtan, ya, memberikan suatu ilmu, motivasi dan lain sebagainya, pelatihan seperti itu. Tapi tidak terlepas dari itu juga ada dari perusahaan-perusahaan. Kami juga bekerja sama dengan PT Indo Asidatama TBK, itu terkait dengan budidaya padi, padi sawah. Terus selain itu juga kita punya PT Lawrence, itu membantu di dalam. Jadi di BPP itu kita punya sumur yang dari bahannya bukan dari listrik lagi, bukan dari diesel lagi, tapi surya panel. Baik, itu berarti anggarannya besar sekali kalau semua. Ya, ada surya panel yang memang diberikan sebenarnya kepada Ibu Bupati dan diserahkan kepada kami untuk pengelolaan BPP model tersebut pada tahun 2025. Nah, itu kita gunakan untuk budidaya. Selain itu juga kita ada PT Kujang juga, terus ada dari akademisi dari universitas dari Jawa Tengah juga ada, UST, dari UGM, dari Instiper, dari UPN, UGM, dan dari yang dari Solo itu juga ada. Memang peran dari akademisi maupun perusahaan itu mampu membantu kami, juga dari PT Wanghot seperti itu, sehingga banyak orang yang mendukung kami terkait dengan kesiapan kami menjadi BPP. Apakah masih terbuka luas apabila ada kemudian yang ingin bekerja sama di Kapanewon Patok ini?
Sangat terbuka sekali. Selain di BPP boleh, di petani juga boleh. Jadi sehingga petani mampu untuk meningkatkan produktivitas mau tanaman pangan maupun hortikulturanya. Sehingga itu menjadi salah satu modal bagi petani kalau ada demplot ataupun ada sejenis support. Nah, itu akan memberikan motivasi tersendiri kepada petani. Yang awalnya petani ragu-ragu akan lebih maksimal lagi untuk meningkatkan pendapatan ataupun produksi di dalam keluarga maupun produksi di masyarakat seperti itu. Selama 6 bulan ini kami lihat semangatnya luar biasa sekali dari teman-teman BPP, tapi tentunya banyak sekali tantangan, kemudian banyak sekali kesulitan. Kira-kira kesulitan terbesar itu apa? Tantangannya itu tadi mungkin disampaikan di awal oleh Mbak, terkait dengan SDM petani. Nah, SDM petani yang memang kami menyebutnya bukan petani tua atau sepuh, tetapi petani andalan kami. Sehingga kita harus berproses untuk bagaimana menyampaikan teknologi itu agar bisa diterima dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh petani. Tak lepas teman-teman petani muda kita gandeng melalui Karang Taruna, teman-teman penyuluh itu kita saling berbagi. Jadi yang punya ide-ide yang bisa membangun terutama adalah pertanian di Patok, kita persilahkan. Terutama kemarin ada salah satu penyuluh kami yang menggandeng Karang Taruna. Ya. Karang Taruna desa untuk dijadikan sebagai, ayo kita belajar tentang pertanian, pengenalan pertanian seperti itu. Karena memang dunia pertanian itu tidak berbeda halnya kalau kita mungkin di IT ataupun apa. Tapi pertanian itu kadang petani muda itu kotor ya. Nah, seperti itu sehingga kita memperkenalkan terkait dengan pertanian yang menarik, terus tidak kotor dan tidak capek seperti itu. Walaupun nyatanya tetap di lapangan kami juga merasakan mesti kalau orang bertani itu tetap ada capeknya, tapi terbalas dengan hasil yang maksimal seperti yang sudah dilaksanakan itu di Putat Agus Center. Itu teman-teman petani muda yang di situ adalah budidaya tentang tanaman melon di situ. Ya. Gunung Kidul melon ya? Ya, itu di greenhouse. Oh gitu. Dengan sistem apung. Ya, mereka baru 2 kali sih sebenarnya, baru 2 kali karena baru 6 bulan juga berjalan berbarengan dengan BPP model. Sehingga juga tapi potensinya bagus ya? Potensi bagus. Kita open farm sehingga siapa saja yang membeli dipersilakan dan sudah ada kerjasama dengan yang kemarin memberikan ABMIK, nah itu sudah ada kerjasama seperti itu. Kalau misalnya sistem kerja pasti ada yang namanya target di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Target tahun pertama karena baru 6 bulan. Ya. Apa? Pengennya kami dengan adanya kegiatan antara BPP Patok dengan Polbangtan itu terciptanya teman-teman yang milenial itu lebih bisa membudidayakan sendiri, bisa memanen sendiri, bisa menjual sendiri dengan sistemnya mereka mau online kah atau mereka punya kerjasama. Harapannya kami seperti itu karena dari dinas juga dulu pernah diajak ke beberapa tempat untuk menjadi ini loh kalau sudah panen penjualannya seperti ini di perusahaan ataupun di lokasi-lokasi yang bisa misalnya supermarket dan lain sebagainya. Harapannya saya dan teman-teman BPP itu dengan adanya pelatihan yang berkembang itu petani muda maupun petani andalan kami itu bisa berbudidaya, bisa memanen sendiri dan menjual. Lah ini PR-nya kita yang menjual sendiri ini yang belum bisa maksimal seperti itu. Karena baru 6 bulan berjalan, kita harapkan nanti penjualan juga akan, karena penjualan memang menentukan ya. Betul. Minatnya orang harus lihat hasilnya dulu. Betul. Baru mau. Kita mau tanya tentang kalau kata petani andalan, baiklah kita simpan dulu petani andalan, petani mudanya. Berapa persen atau berapakah perkembangannya dari pertama belum jadi BPP model sampai BPP model mereka bergerak? Karena baru berjalan 6 bulan 6 bulan. ya. Kita awal itu hanya kurang lebih 15-an. Sekarang alhamdulillah sudah ke 37. Tadi terupdate 37. Sehingga memang kalau dari jumlah penduduk di Patok yang range petani milenial kita masih sangat sedikit sekali. Masih sangat sedikit, tetapi di data itu tidak terlepas. Jadi itu hanya data. Tetapi kalau melihat di lapangan itu sangat masih banyak sebenarnya yang belum masuk. Terutama adalah teman-teman yang Gen Z. Ini saya menemukan beberapa tempat yang tidak masuk di BPP, tidak masuk dalam list kami, tetapi dia sudah berbudidaya. Dia masih SMA. Dia sudah berbudidaya timun, tomat, dan lain sebagainya. Karena apa? Tertarik dengan kemarin sudah BPP. Karena BPP kami itu terbuka 24 jam. Kita juga punya internet yang bisa diakses oleh siapapun. Ya.
Seperti itu. Saya sempat mengintip ya, melirik sedikit itu tentang IG-nya dari BPP gitu. Siapa yang mengelola? Tim admin kami. Jadi ada penyuluh juga. Sebenarnya dari 8 itu kita multi talenta. Waduh. Jadi apapun ya. Apapun. Jadi di situ kita jadi adminnya, kita juga jadi petugas datanya. Nah, kalau dulu Mantri Tani ada petugas data perkebunan, tanaman pangan, hortikultura. Jadi semua data ada di BPP di dalamnya. Jadi yang mengerjakan adalah teman-teman dari BPP sendiri. Jadi teman-teman penyuluh itu harus multi talenta, multitasking juga. Iya. Baik, ya dari 8 ini saya berikan apresiasi tinggi kepada teman-teman dari penyuluh Kapanewon Patuh. Tapi ini, kalau tadi kita sudah awal dibilang bahwa oke, ini masalah utamanya adalah tentang petani. Iya. Kemudian saya ingin tahu juga dari situ bagaimana dengan lahannya. Lahan Kapanewon Patuh ini apakah benar-benar ada tantangan atau enak aja ditanemin? Iya, Mbak Mita, terima kasih. Untuk lahan, karena di Patok itu kan tidak rata ya, berbukit-bukit. Iya. Nah, jadi kalau mungkin lahannya itu kan teras ring, banyak sawah yang teras ring, sehingga untuk kita mencapai di lokasi itu agak susah karena teras ring. Yang datar itu hanya beberapa yang di lokasi paling selatan. Yang paling utara adalah dia teras ring dan banyak tanaman kerasnya. Tanaman keras seperti jati, mahoni, dan lain sebagainya. Betul. Karena memang kalau itu dijadikan nanti lahan pertanian, otomatis akan terjadi longsor. Karena memang di Patok itu kan Batur Agung ya, banyak sekali pegunungan seperti itu. Sehingga mungkin kalau Mbak sering ke Bali itu ada teras ring ya. Di Patok sebagian besar di zona paling utara itu banyak yang teras ring. Tetapi tetap untuk yang lahan sawah itu tetap kita gunakan untuk sawah. Dan untuk lahan, jadi untuk kita di Patok itu 2 kali tanam untuk padinya. Padi, palawija. Nah, yang ketiga ini biasanya petani menanam di hortikultura. Ada banyak kemudian petani yang maju mundur tentang petani selain lahan, kemudian selain itu tadi kotor, bagaimana dengan biayanya yang dikeluarkan? Ada bantuan? Bantuan ada. Bantuan kalau dari pupuk itu subsidi. Pupuk bersubsidi. Ya, ada. Gampang ya Mbak kalau dapat pupuk kita? Gampang, ya. Karena asal sudah masuk di RDKK, nah, itu bisa mengambil pupuk. Bisa menggunakan KTP ataupun bisa menggunakan kartu tani. Sekarang lebih dipermudah lagi. Dengan yang terbaru sekarang, pakai KTP kita sudah bisa mengambil. Asal sudah masuk di RDKK. Bantuan benih, dari pemerintah ada bantuan benih, padi, jagung, kedelai, kacang hijau, seperti itu yang memang untuk di musim pertama kedua itu di Kapanewon Patok tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita padi palawija, nanti di musim kemarau kita menanam untuk palawijanya karena kita ada Sungai Oyo yang bisa untuk mengairi. Betul. Harapannya apa ini Mbak untuk BPP sendiri untuk menjadi BPP model ini agar bisa lebih memberikan manfaat kepada para petani semuanya? Kami dari BPP sudah berusaha semaksimal mungkin terkait dengan kesiapan kami dengan mulai lahan dan lain sebagainya. Ya memang kita tidak bisa cepat. Kita harus proses bertahap untuk terkait dengan kesiapan kami karena model itu kan cantik nih. Iya. Kita percantik BPP-nya dulu, baru nanti bukan cantik dalam hal terus dicat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan terkait dengan demplot dan lain sebagainya. Ya. Jadi jika menjadi percontohan itu tidak, kalau di BPP-nya sudah bagus. Nah itu nanti kita setelah BPP-nya sudah, berarti nanti di tingkat petani yang lainnya itu kita maksimalkan seperti demplot. Terus ada juga program dari Polbangtan yang belum, yaitu Desa Mandiri Benih. Nah itu ada salah satu desa yang nantinya akan kita menjadikan salah satu sentra, yaitu Desa Mandiri Benih, yang itu rencana kami ada di Kalurahan Putat, salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Patok, sehingga beberapa petani sudah melaksanakan. Jadi selain di BPP, petani kami juga sudah melaksanakan pembenihan juga. Baik. Jadi untuk menjadi Desa Mandiri Benih itu. Baik, terima kasih Mbak Merini sudah hadir di Jogja Jelang Siang. Semangat dan saya doakan semoga sukses sebagai BPP modelnya dan berguna bagi masyarakat. Demikian pemirsa perbincangan kami untuk Bincang Jelang Siang di Jogja Jelang Siang. Kami akan kembali esok dengan informasi berbeda dan perbincangan yang berbeda. Terima kasih. Kita berjumpa kembali esok. Selamat siang. Sampai jumpa.